Lu jangan jadi umat Mokondo terus lo. Jauh-jauh dikit, jangan berisik. Apa cerita kau lagi nih mata pisau? Lu dari kemarin belum nunjukin loh. Janji lu apa waktu itu? Kalau nunjukin Aisyah itu dinikahi umur 19 tahun. Janji lu waktu itu apa? Ya kan udah jelas kan? Kan udah jelas Lu menista. yang anda tunjukkan kepada saya itu kan udah jelas. Rasulullah menikahi Iya. betul kan? Setelah itu, Terus kenapa lu bilang waktu itu hadis yang kusampaikan itu adalah dusta dan kamu mau untuk membukanya? Itu waktu itu berjanji loh. Kamu pernah berjanji nggak? Jujur. Jujur. sekarang gini mata pisau, kan udah anda tunjukin pada saya. Apalagi yang anda perbahasi? Yang anda bahas itu apa lagi? Loh, waktu itu kau bilang bahwa Muhammad itu menikahi Aisyah dan menggaulinya di umur 19 tahun. Waktu itu kau mau berjanji bawakan dalil kan? Ya kan udah anda tunjukin dalilnya. Mana? Mana dalilnya? Ya kan udah anda tunjukin sama aku dalilnya. Kan kau yang mendalilkan, kau yang buktikan dong. Ya udah nggak usah bahas itu lagi. Ini apa pembahasanmu lagi? Sekarang apa pembahasanmu lagi? Tanya. Apa pembahasanmu? Mata pisau. Apa yang kau debatkan lagi dan apa yang kau bahas lagi sekarang? Ku tanya kau, nih yang simpel aja. Ajaran cebok pakai 3 batu itu dari Muhammad atau dari siapa yang nyuruh? Netizen, nggak usah campur kali ya pasien Edis, pasien Edis. Kau kalau ngomong sama saya, kau nggak usah lihat typing. Fokus dong. Masa kalau memang lu mau ngomong di bawah, lu turun aja. Apa anda bilang? Terus apa? Muhammad itu yang ngajarin cebok pakai 3 batu. Itu ajaran pure dari Muhammad, asli dari Muhammad, atau ajaran dari mana? Makanya mata pisau dikasih akal sama Tuhan, dikasih otak itu, Anda berpikir di zaman dahulu itu tidak ada air, susah air. Jadi itulah alasannya kenapa cebok pakai batu. Timbang cebok pakai tangan aja. Air zaman dulu susah, jangan kau samakan sama sekarang. Maka logikamu tuh dipakai dengan benar mata pisau. Paham? Jadi sesuatu yang kita bicarakan dulu, yang kita pertanyaan tuh dipikirkan dulu. Jangan mulut Anda ngomong terus. Ngerti? Dipikirkan dulu baru kasih pertanyaan sama aku. Paham Anda? Baik. Baik, dengarkan ya video ini ya. Yang mudah dicerna sama orang. Anda tuh buka room harus belajar dulu dengan jenius. Baru Anda buka room. Paham Anda? Jadi gini, ya. Ini saya pelan-pelan aja. Jadi jangan kau suara kenceng-kenceng. Ya, ada 3. Dipikir kau sudah benar. Nih, ini ajaran salah satu mamsahatin. Dengarkan, dengarkan. Biasakan mendengar. Biasakan telingamu untuk mendengar. Ya, ada 3 batu. 1, 2, 3. Contoh ininya ya. Nah, biar paham. Ini yang laki-laki ya. Nah, ini 3 batu. 1 ya, dibuang. Ya. Kemudian yang kedua dibuang satunya. Yang kedua ininya diam lagi ya. Lagi. Dilihat bersih belum. Tapi harus 3 kali ya, walaupun sudah bersih. Ininya harus 3 kali. Nggak boleh 2 kali atau 1 kali ya, syaratnya harus 3 kali basuhan. Salah satu mamsahatin. Nah, 2, 3 diam lagi. Ya. Nah, baru ini sudah suci. Nah, berarti sudah ya istinjaknya. Masih berlaku nggak itu? Jangan kau diam, kau ngomong tadi. Sangat lucu sekali ya. Terkadang kupikir dirimu jenius. Rupanya dirimu babak belur.
Apa yang mau kau sampaikan di sini, woi? Kau cebok pakai 3 batu nggak nih? Sekarang ngapain cebok pakai 3 batu lagi? Sekarang cebok air udah melimpah wah di Indonesia ini. Tadi yang Ustadz itu ngajarin apa? Sebentar, yang Ustadz tadi ngajarin, apakah itu ada air atau enggak? Itu banyak air di situ, tetapi tetap kan dalil bahwa cebok pakai 3 batu itu tetap dilakukan kan? Nih coba kau baca. Sahih Muslim. Ini, nih bacain. Gak usah kau ajari aku tentang itu, mata pisau. Aku udah paham itu. Buat Islam lagi daripada kau. Hah? Gak usah kau ajari. Kau cebok pakai 3 batu enggak, woi? Kau cebok pakai 3 batu atau tidak? Iya, itu kan pada zaman dulu yang susah air. Sekarang apa yang dipakai lagi? Ini di mana ada susah air ini tadi nih? Ya, ada 3 batu. 1, 2, 3. Ini udah zaman modern, ini udah zaman TikTok. Dia masih ngajarin cebok pakai 3 batu, salah satu mamsahatin. Sekarang, kau cebok pakai 3 batu atau tidak? Hah? Kerjaan itu namanya, orang tuh kurang kerjaan. Jadi yang baik tuh, mana yang baik itu kita ambil mata pisau. Mana yang buruk itu kita buang. Sejak kapan kalian ngajarinnya yang baik? Coba kau tunjukkan salah satu dalil di dalam Islam suruh ngajarin yang baik, coba. Nah, sini mukamu sini. Nggak usah kau tunjuk aku lagi itu, aku udah paham. Mukamu sini. Nggak usah tunjuk itu lagi. Coba kau tunjukkan salah satu ajaran Islam yang mengajarkan baik, kebaikan. Ajaran Islam yang paling baik itu adalah dia ada tentang kedamaian, toleransi, saling menghargai satu sama lain, jangan menyakiti. Tapi pelaku umat Islam Dalil. itu ada. Kasih saya dalil. Dalil. Bukti. Makanya aku bilang samamu, mata pisau. Ini aku bilang samamu. Jangan ngomong-ngomong. Kalau hanya ngomong-ngomong aja, saya juga bisa ngomong. Monas itu punya bapak saya. Jangan hanya modal lakum dinukum waliyadin aja. Kalau agamamu agamamu, agamaku agamaku, itu pada saat Muhammad berada di Mekah, bukan Madinah. Yang kutanya sekarang. Asal jawab dalil. Sekarang kita pakai mindset yang dikasih Tuhan, otak kita disuruh berpikir, mana yang baik itu yang kau ambil, mana yang buruk jangan kau ambil. Seperti itu mata pisau. Kan aku bilang sama. Berarti di Islam ada ajaran buruk juga. Di Islam itu bersih dengan keburukan. Loh, tadi kau bilang yang buruk jangan diambil. Islam itu bersih tentang ajaran yang baik. Tetapi dengan umat Islam, pelaku-pelakunya juga banyak yang tidak baik. Semua agama seperti itu. Ini contohnya di Aceh. Bukan semuanya itu orang alim, ada juga yang jelek. Seperti itu juga umat Kristiani, ada yang baik, ada yang jelek. Makanya aku bilang samamu, otakmu tuh dipakai secara jernih, berpikir. Jangan umur aja yang tua, tapi akal pikiran kita pakai, ngerti? Nih kalau mulut lebih cepat daripada otak nih kayak gini guys. Kalau mulut kau lebih cepat daripada otak kau, ya begini cara mikirnya. Tadi ku tanya kau, di dalam Islam mana tertulis untuk mengajarkan kebaikan? Kau jangan pukul-pukul barang-barang di situ seolah-olah kau udah paling hebat. Kau ketemu saya, gua hanya gini aja mungkin selesai hidup kau. Kau ini kubalikan dengan telapak tangan aja selesai kok. Jadi jangan kalian seolah-olah kalian nganggap semua orang itu kayak kalian tuh paling hebat di muka bumi ini. Kau ini kubalikan telapak tangan aja selesai kok. Kamu
Jadi jangan kau seolah-olah kau pukul barang-barang di situ kau udah merasa paling hebat gitu kan. Kalau dirimu dekat Coba kasihnya tuh. jewer kupingmu. Betul, kalau dirimu dekat sama aku jewer. Nah, sebenarnya udah aku bilang, kita berpikir dengan jernih, otak dikasih sama Tuhan, dipikir dengan baik. Mana yang buruk jangan dilakukan, mana yang baik itu yang kita lakukan. Seperti Ini cebok pakai 3 batu ini baik atau tidak? Cebok pakai 3 batu ini baik atau buruk? Saya tanya you, tadi kan you bilang cebok pakai 3 batu ini baik atau buruk? Udah aku bilang sama Anda, di zaman dulu baik, karena ada air. Kalau di zaman sekarang, kalau mau lakukan itu ya terserah. Tapi yang lebih baik rasaku, pribadiku, otakku berpikir positif air. Ngapa kita pakai batu lagi? Seperti itu mata pisau. Kau lihat ini, kata janganlah itu perintah atau bukan? Janganlah itu perintah atau bukan? Ya perintah. Peringatan lu. Peringatan, kalau kita bilang bisa peringatan ya. Bukan peringatan, perintah kau ini. Kalau janganlah berarti jangan ikutin. Sekarang ini kau baca. Perintah dan peringatan itu adik-beradik mata pisau. Adik-beradik. Lolo manusia yang di bawah. Adik-beradik. Peringatan sama perintah itu adik-beradik. Ibaratnya ente punya adik, seperti itulah. 11-12. Coba kau baca sabda beliau nih. Udah aku baca, udah tahu aku udah. Mengajarkan kepada... Coba baca yang kencang biar teman kau dengar. Oke mata pisau. Mengajarkan kepada kalian hingga masalah adab beristinja, maka dia berkata, ya beliau melarang kami dari beristinja dengan tangan kanannya atau menghadap kiblat. Dilarang dia menghadap kiblat. Seperti itu. Dengan tangan kanannya atau menghadap kiblat jambul. Dan beliau juga melarang dari beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian beristinja kurang dari 3 batu. Itu jangan dulu bilang, nggak usah masuk ke sekarang. Ngerti? Zaman Rasulullah saat air susah, saat air itu payah mencarinya, seperti itu. Jangan kau buka lagi. Kalau Ustadz ini dia hidup di zaman Nabi ya. Ya, ada 3 batu. 1, 2, 3. Contoh ininya ya. Nah, biar paham. Ini yang laki-laki. Biar kau paham ya. nih. Nah, ini 3 batu. 1 ya, dibuang. Ya. Kemudian yang kedua dibuang satunya. Yang kedua ininya dibuang lagi ya. Oleh lagi. Dilihat bersih belum? Tapi harus 3 kali ya. Walaupun sudah bersih, ininya harus 3 kali. Nggak boleh 2 kali atau 1 kali ya. Syaratnya harus 3 kali basuhan. Salah satu mamsahatin. Nah, 2, 3 dianu lagi. Ya. Nah, baru ini sudah suci. Nah, berarti sudah ya istinjaknya. Ini ustadznya hidup di zaman Nabi atau zaman sekarang? Oke, boleh saya bicara? Boleh saya ngomong? Itu zaman sekarang memang yang dibilangnya dia. Jadi seperti ini mata pisau. Ini kita buka pikiran ya. Yang dikasih dengan Tuhan yang maha besar. Kita pakai otak kita. Jadi kalau pendeta Anda menyuruh Anda telanjang di tengah jalan, apakah Anda lakukan? Seperti itu juga Ustadz. Semua Ustadz itu bukan dia sempurna. Dan bukan juga dia itu mengerti semuanya tentang ajaran Islam. Jadi kalau yang jelek Dengar. nggak boleh kita ikuti. Ngerti? Itu nggak perlu diikuti. Berarti tadi kau bilang bahwa ajaran Ustadz itu sama seperti nabimu. Itu bukan ajaran Ustadz. Tadi kau bilang ajaran pendeta ada yang, ya saya nggak ikut, gila lah yang seperti yang kau katakan, karena itu tidak ada diajarkan di dalam kekristenan. Kalau ini yang diajarkan Ustadzmu mengikuti sunnah nabimu, botol.
Bukan dia asal-asal ngomong tanpa hanya dengan asal-asal ngomong aja. Ini adalah ajaran nabimu. Jangan menghadap kiblat ketika waktu bersih tinja. Jangan cebok pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Ya, jangan pakai kotoran hewan dan tulang. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian bersih tinja kurang dari 3 batu. Ini ajaran Nabi kau, bukan ajaran Ustadz. Kau mau bilang ajaran Nabi kau ini sakit jiwa? Oh ya udah, kalau kau bilang sakit jiwa, selesai. Ngomong dia, capek ngomong sama dia. Mending gua ngomong sama mu mata pisau. Udah aku bilang nih, yang 3 batu itu berlaku di saat tidak ada air. Aku ngomong sama mu. Mana dalilnya tidak berlaku? Ya Allah, astaghfirullah, Rabbal baraya. Mau nyanyi, kau kalau mau nyanyi, ku kasih lagu. Kalau memang kau mau nyanyi. Itulah cara Mokondo membaca, masih mengenal huruf ABCD, memahami kitab umat Mokondo, masih saja menghafal huruf A. Tapi sepaling tahu kitab orang, memang umat Mokondo botol. Itulah bahasa surga Mokondo, kerjanya hanya kawin mawin. Makanya tentang teriakan panjang, oh yes, oh no. Mokondo, manusia yang tidak punya otak. Umat Mokondo, sumber dari segala kebodohan. Umat Mokondo. Lu teriak aja 2 tahun. Makanya kalian sekolah-sekolah nggak habis-habis. Ngomong A 2 tahun, ngomong B 4 tahun, ngomong C udah buta huruf terus kalian. Makanya belajar itu membaca dengan benar, jangan menghafal. Oh dengar. Kau di luar posisi yo. Dengar nggak? Kenapa? Kenapa? Posisi Anda di luar ya? Ngapain saya di luar-luar? Kau mau cari mau ngapain? Hah? Kau nanya mau ngapain? Mata pisau. Kita itu mata pisau. Kalau menghina orang, menghina Rasulullah itu, kita itu berpikir dulu, apakah kita benar? Diri kita kaji dulu. Apa kita benar? Apa kita sempurna menjadi manusia ini? Baru Anda bisa menjeleki orang.
Kalau diri kita Kalau jangan menjelekkan orang, apalagi Rasulullah. Ngerti Anda? loh, siapa yang menjelekkan Rasulullah? Saya lagi mengajarkan supaya umat Mokondo itu jangan membaca A aja bisa 2 tahun, B 4 tahun. Kau sendiri yang mengatakannya. Saya tidak pernah yang namanya ngomong tentang Rasulullahmu. Itu sebuah lagu, sebuah karya. Ya, makanya dihargain semua orang di sini. Menyindir siapa? Menyindir. Menyindir siapa? Ya kalau kau terkena sindir bukan urusan saya dong. Tentang perasaanmu ya bukan saya yang harus tiba-tiba kau yang tersindir saya harus bilang oh maaf ya, kan gak gitu. Contoh kayak kalau saya mencintai seseorang terus orang itu nggak mau sama saya bilang hey kamu harus mau sama saya dong. Gak bisa maksa. Tentang perasaan itu adalah hak seseorang. Tetapi jangan juga memaksakan yang namanya perasaanmu kepada orang lain. Kalau kau tersindir itu tentang perasaanmu. Baik nggak itu? Kau membuat lagu itu, memutar lagu itu baik nggak menurutmu? Baik, pasti. Baik, karena Indonesia ini juga memberantas yang namanya buta huruf. Sejak era zaman Soeharto, Orde Baru, itu sudah ada yang namanya program melek baca atau memberantas buta huruf. Jadi saya kasih tahu kepada teman-teman semua supaya jangan sampai teman-teman ini membaca tetapi tidak mengerti. Itu namanya suatu kebodohan. Masa Anda tujuannya pergi ke sekolah, tujuannya belajar supaya jangan bodoh. Tujuannya pergi ke sekolah supaya jadi bodoh. Kan itu suatu hal yang salah. Makanya harus kita sampaikan di era digital modern seperti ini. Cina udah bangun matahari itu lebih dari 1. Amerika lagi mau pergi ke Mars. Lu masih pada sibuk membaca coy. Bagaimana bangsa ini mau cerdas, hanya tahu ngemis-ngemis bawa jaring. Itu nggak boleh. Kita udah 80 tahun hari ini merdeka, tapi otaknya masih kayak kau juga berat. Kau sadar nggak? Mikir nggak kau? Mikir nggak kalian ini? Aku walaupun seperti ini, Oi. Kata pisau, aku tidak pernah menjelekkan. Tidak pernah aku menjelekkan orang, apalagi menjelekkan keimanan orang. Tapi Anda selalu menjelekkan itu. Anda buka room seperti itu supaya apa? Supaya Anda viral. Ya. Oke, saya jawab ya. Supaya dipikir orang Anda. Saya jawab ya. Saya jawab mau nggak? Berpikirlah yang Saya tidak di mana, dengarkan. Di mana ada saya mengatakan untuk agama lain. Saya mengatakan umat Mokondo. Bukan berarti kau harus tersinggung terus saya mengatakan kepadamu karena perasaanmu. Kau harus mengkonfirmasi bahwa saya mengatakan itu. Saya mau supaya bangsa ini jadi cerdas sesuai dengan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana ada singgung agama lain. Tidak pernah ada di dalam yang namanya agama lagu-lagunya atau siapapun menyinggung agama lain. Tidak ada. Kalau kau tersinggung berarti kau salah satu yang merasa bahwa lagu-lagu ini kena banget terhadap hidupmu. Makanya sebaiknya berubah. Saya di sini tidak menghina. Yang diomongin kenyataan kok. Kalau kau hanya baca ini bukan India. Ini bukan yang namanya lu lagi nyanyi lagu India. Molly Jonia. Nggak kayak gitu.
Lu baca aja supaya lu ngerti. Jadi jangan jadi botol. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, kau masih dengan kebodohan. Hasil akhirnya hanya jual-jual apa? Jual-jual kesedihan. Ya. Sampai hari ini masih ada jual-jual kesedihan terus kalian. Saya di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kau dengar ya? Saya Kristen dan saya mau bangsa ini menjadi cerdas karena orang Kristen itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kau merasa tersinggung, makanya berubah botol, bukan kau merasa kau paling hebat di sini. Udah dikasih tahu yang benar, malah nggak mau percaya, itu kebodohan. Kau udah sial terlahir dengan kebotolan, dikasih tahu, ini kau salah belajar seperti ini. Yang benar tuh adalah belajar membaca untuk mengetahui, memahami. Sialnya lagi kau nggak mau percaya, kau songong lagi di situ. Kali kau rasa ngomong di remon ya, merasa pintar ya, merasa pandai gitu ya. Loh, saya memang pintar kok. Kalau saya nggak pintar, saya nggak seperti ini. Orang-orang mengakui kecerdasan saya, bro. Loh, saya sekolah, bro. Kau tidak pernah nggak mau kau mencari ribut-ribut sama orang kalau kau pintar. Tidak mau kau menjelekkan orang. Siapa yang ribut? Loh, kau yang tersinggung, apakah saya yang harus mengafirmasimu? Ayo, saya juga ikut tersinggung, kan tidak? Kau diberitahu bahwa kau itu harus membaca dan mengerti, jangan jadi bego. Jangan kau itu membaca tapi tidak mengerti. Itu kebodohan. Kata cinta Laura, which is, lu tahu kan bahwa itu adalah menurunkan IQ. Paham kau? Capek ngomong sama Moni. Lebih baik aku ngomong sama anak kecil daripada ngomong kau ya, sama kau ya. Memang kelas kau itu buta huruf kok. Kau mau ngomong apa yang saya sampaikan, saya sekolahnya udah tinggi, kau masih percaya kepada buta huruf, bagaimana kau pintar? Bagaimana kau ngomong sama, coba kau suruh anak kau udah punya anak, ya kan? Dia masih kecil tuh. Kalau dia nggak tahu baca, kau suruh pergi cari guru yang buta huruf. Kalau dia bisa baca, saya kasih setengah harta untuk kau. Serius. Makanya kau hanya kalau kelas kau ngomong sama saya, ya udah selesai hidup kau. Kau geleng-geleng, kau sok-sok di situ lagi. Jadi yang saya sampaikan, Zaki dengarkan. Saya ini mengasihimu sebagai saudara sebangsa setanah air, dan Tuhan Yesus menyuruh saya untuk mengasihi sesama manusia. Ya, setidaknya kau masih punya otak untuk berpikir. Percayalah apa yang saya sampaikan ini untuk kebaikanmu di masa depan. Hari ini mungkin kau merasa bahwa yang saya sampaikan itu merasa bahwa tentang perasaanmu. Tetapi kalau kau mau berpikir, kamu akan mengerti, memahaminya suatu hari nanti. Ini pesan buat dirimu ya, supaya kau mengerti dan memahami maksud dan tujuan saya di sini. Sebentar, ini ada satu pesan buat kamu. Dari guru saya ya, yang memang beliau tuh sudah almarhum. Mana nih? Supaya kau mengerti nih, ini saya mau supaya kau pintar. Dengarkan. Saya tetap mendorong orang untuk berpikir, untuk membaca secara kritis. Ya kan? Artinya, jangan takut Anda murtad karena berpikir. Karena malah justru ada jaminan ketika Anda berpikir, kalau Anda berpikir benar, dapat 2. Kalau berpikir Anda salah, dapat 1. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Malah dapat pahala kok. Kalau salah juga dapat pahala, bukan murtad kok. Mereka aja yang beranggapan. Itu konteksnya kan itu. Jadi bukan berarti saya mengatakan
Jangan kemudian saya menganggap remeh kemurtadan. Itu beliau Buya Sakur, Gus Dur, itu adalah guru-guru saya. Jadi kau nggak ngerti apa-apa. Beliau ini orang-orang profesor, sekelas profesor yang saya percaya. Kalau kau lumbung tinja gini, nggak usah merasa hebat depan saya. Orang-orang ini yang saya bisa percaya karena mereka bersekolah, punya ilmu, ya. Mereka tuh belajar, baru membaca, mengerti, bukan menghafal seperti binatang. Makanya aku dikasih otak sama Tuhan supaya aku berpikir tidak menyembah manusia yang disalib. Tuh. Makanya aku dikasih otak berpikir tidak menyembah manusia yang disalib. Paham? Jadi Anda jangan merasa pintar kalau masih menyembah manusia. Paham? Nanti kita berdiskusi lagi. Cuma itu aja narasimu. Oh, ini langsung kabur dengan framingnya. Bukan masalah framing seperti itu, mata pisau. Kan aku udah bercerita samamu. Jangan kita menyembah manusia ini, Haji Iman ini. Karena diri kita juga manusia. Paham? Jadi Sebentar, manusia, sebentar. Kau ngomong tentang kekristenan nih. Iya, aku ngomong tentang kekristenan yang salah menyembah. Baik. Tuhan Yesus itu, dia datang dari mana, bro? Dia datang dari Maryam. Dia dilahirkan oleh Maryam. Dan Saya kira dia- kamu sudah dengarkan. Saya kira kita sudah pernah diskusi terkait dengan hal ini dan kamu sudah mengetahui bahwa Tuhan kami itu berasal dari mana. Sudah tahu belum? Aku dapat logika sekarang. Hah? Anda dilahirkan oleh Maryam. Dah, itu. Kalau datang segala macam datangnya itu udah jelas dari Tuhan. Kita pun datang dari Tuhan. Ngerti? Muhammad itu datangnya dari mana? Allahmu datangnya dari mana? Jangan bahas zat Allah. Nggak nyampe otakmu ke situ nanti. Nggak nyampe otakmu ke situ. Lah, Kita Allah. bahas tentang manusia. Kalau lu berani ngomong berarti lu harus berani bahas. Kenapa lu nggak berani ngomong tentang Allah lu yang tidak ada bagiku? Bagiku Allahmu itu tidak pernah ada karena setelah Muhammad mati, Allahmu tidak pernah kelihatan lagi. Tidak pernah Allahmu bercerita kepada sahabat-sahabat Nabi. Tidak pernah datang ada sahabat-sahabat Nabi yang mendengar perkataan Allah. Setelah Nabimu mati, Muhammad mati, ya Allahmu tidak pernah ada. Tunjukkan, coba saya dengarkan, saya ingin dengarkan. Di mana ada sahabat Nabi yang pernah mendengar perkataan Allah? Di mana ada sampai hari ini saja satu orang Muslim yang mengatakan bahwa pernah mendengar Allah? Coba kasih saya selain si Muhammad, bro. Udah. Silakan. Jadi yang Anda bahas tadi, ini nggak usah lari dulu mata pisau ya. Yang Anda tanya itu, yang saya jawab itu, jangan lari dulu. Anda mengklaim bahwasanya itu Allah Anda mana? Seperti itu. Dan tidak kelihatan. Seperti itu yang Anda bahas kan? Anda bertanya Allah umat Tidak pernah ada lagi, bukan kelihatan aja, dengar pun tidak. pintar. Semua tidak ada. Oke, ya bentar. Jadi kalau aku bentuk kepala kau, pam. Tahu kau sakit nggak? Sakit kan? Aku ingin bertanya samamu, sakit itu mana? Mana bentuk sakit itu? Mana mata pisau? Aku letak kepala kau nih. Ini bahasa Medan nih. Aku orang Medan nih. Aku letak kepala kau, pam. Kesakitan kau kan? Aku tanya samamu, sakit itu macam mana bentuknya sih? Bentuknya. Jadi kau jangan bahas tentang Allah. Masalah aku bentuk kepala kau rasakan sakit itu, aku minta bentuknya ke sakit seperti apa? Bisa kau mewujudkan rasa sakit itu mata pisau?
Bisa. Bisa. Kau getok di mana? Saya pahamnya di situ. Kau pukul di sini, sakitnya di sini, botol. Rasanya di sini. Dasar memang AQ-nya AQ buta huruf kayak gini. Analoginya aja nggak nyambung. Lu dengan Makanya pas memang sekolah susah ini. Bang itu, sampai di gerbang kau jangan cabut. Ngomong lagi tentang sekolah lagi. Lu nggak tahu siapa gua, lu ngomong tentang sekolah lagi. Makanya pas sekolah jangan dia pantek guru aja. Pantek guru jangan dia, bukan kau. Lu ngomong tentang sekolah lagi. Nih makanya seringkali umat-umat ini kalau dia ngomong dia nggak ngaca. Perbandingan saya dengan kau siapa ini? Masa kau mau bandingkan saya dengan kau? Mata pisau. Loh, bisa. Bisa. Rasa sakit tadi mana? Loh, kau nggak mukul saya, bagaimana saya bisa bilang bahwa kau mukul saya? Kalau dibuktikan itu pembuktiannya lewat visum et repertum. Ya itu ada alat-alat kedokteran. Udah kau sekolah lagi. Nanti kita lanjut lagi ya. Sekolah lo pintar-pintar. Dan IQ jalan dikit. Udah oke. Terima kasih Mata Pisau. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, merasa udah bangga dengan hal-hal gitu-gitu, ketawa aja lah ya.